Bismillah, hai, kembali lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mode pengukuran jarak, ya, atau distance measurement mode. Di sini kita akan membahas tombol coordinate, ya, dan juga tombol miss, distance di sini, ya. Nah, pertama kita coba dulu di tombol distance ini. Ya, kita lihat layar monitor mengalami perubahan. Sebelumnya itu di angle sudut, ini pengukuran sudut, mode sudut. Kemudian lanjut ke distance. Nah, di distance P1 ini kita lihat ada miss, ya. Kemudian ada mode. Kemudian ada S or A, kemudian P1. Kalau HR, HD, dan VD tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, yang pertama adalah miss. Ini adalah untuk memulai pengukuran, ya. Kemudian ada di mode. Ada 3 mode di sini. Yang pertama adalah find, kemudian track atau tracking, kemudian course. Ini find mode baik-baik saja, ya. Kemudian tracking, pelacakan. Kemudian course, tipe kasar, ya. Coba, ya. Ada perubahan di situ. Kemudian track or track di sini, T. Kemudian course, CR. Kita lihat, ulang sekali lagi. Di mode find, misalnya 1 or R. Kemudian mode track menjadi T, ya. Kemudian di mode course menjadi CR atau CR, ya. Nah, kemudian kita kembalikan dulu ke mode find. Di S or A, ini adalah untuk memilih set audio mode. Kita lihat di sini, ya, set audio mode, ya. Kita kembali di skip saja, ya, untuk pembatalannya. Kemudian di P1 tentu saja untuk menggeser ke P1 ke P2, ya. Untuk di mode distance ini hanya ada 2 di P1 dan P2. Kita lanjut ke P2. Di P2 di sini ada offset. Nah, ini baru offset, ya, bukan 0 offset, ya. Dan ada SO, kemudian ada M, F, I, kemudian P2, ya. Dia akan kembali ke P1, ya, cuma ada 2, P1 dan P2. Kita lihat di sini di offset. Tujuannya adalah untuk mematikan pilihan mode yang dipilih, ya. Ini kita kembali aja. Kemudian ada SO, ini stack out, ya. Stack out ini kita menginput data yang sudah kita punya untuk kita tempatkan ke lapangan, itu stack out. Oke. Kemudian ada MFI. MFI. Ini meter, feet, and inch. Atau meter, kaki, dan inci. Untuk mengubah satuan yang kita gunakan. Kita lihat nih M, kemudian feet, kemudian berubah menjadi inci. Saya tidak tahu apakah untuk inci di sini apakah hidup, tidak ada tanda-tanda hidupnya untuk inci, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk distance. Kemudian kita lanjut ke coordinate. Ya. Untuk coordinate dia ada P1, P2, dan P3.
Kita bahas di P1. Sama, dia punya miss untuk memulai pengukuran. Set di sini. Kemudian ada mode find course and tracking. This is same, ya, sama saja seperti yang tadi. Ya. This is fine. Kemudian A to select, ya, audio. Kemudian di P1 untuk mengubah. Next ke P2 and P3. Ya. Lanjut ke P2. Nah, di sini ada RHT, kemudian INSHT, ya. Ini untuk instrumen. Kemudian ada OCC, ya. Kemudian ada P2. This is same. Ya, yang pertama adalah sini dulu. RHT ini untuk menyeting prisma, ketinggian prisma sesuai dengan nilai yang akan kita input. Ya, di sini. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Oh. Gitu. Kita clear aja. Oke, enter. Nah, kita escape. Kembali ke P2. Ya. Apa tadi? RHT untuk menginput nilai saat pengukuran menggunakan prisma. Jadi kita input manual nih untuk jaraknya. Kemudian ada INSHT, instrumen, ketinggian instrumen berdasarkan nilai yang kita input juga sama. This is same. Ya. Escape. Kemudian di sini ada OCC. Ini untuk menginput coordinate point. Nah, seperti ini. Koordinat yang akan kita masukkan di alphanumerik. Ingat video pertama, alphanumerik. Tinggal kita input ke dalam. Escape. Oke, kemudian P2 ke P3. Ada offset, ya, F2 off, tidak ada fungsi. Untuk P3 kemudian ada MFI, kemudian P3 untuk return ke P1. Ya, offset ini untuk mematikan mode. Ya, sini kita lihat. Nah, itu. Kita coba. Nah, ya, kita skip saja. Kita cek kembali di offset. Ya, kita escape kembali ke P3. Ini fungsi offset ya. Ini ada M, F, I, meter, feet, or inch. Ya, sepertinya inci ini tidak digunakan di sini, hanya meter dan kaki. Kemudian return ke P1 kembali. Nah, seperti itu untuk penjelasan tombol distance dan juga coordinate. Sampai jumpa, dadah.